ingin menjelaskan tentang UAS saya. Nama saya Tiara Pohan, NPM 2109100081, Prodi Sistem Informasi 2C, Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, mari kita simak penjelasan UAS saya selanjutnya. Nah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan apa itu tapel. Tapel ialah urutan objek yang tidak bisa berubah. Kita lihat caranya. Pertama, saya akan mulai dengan cara mengakses nilai dalam tapel di Python. Tapel 1 saya membuat program Anaconda, terus 12, 80, dan 3. Tapel 2-nya 9, 7, 8, 4, 5, 6. Tapel 3, semangat belajar mata kuliah Pak Ibnu. Terus kita ngeprint tapel 1. Ini tergantung apa yang kita print. Jadi kita print 33 dulu salah satunya. Nah, di sini kita print yang tapel 1 dulu. Nah, dan yang keluar itu ialah Anaconda, di mana tapel 1-nya itu yang ketiga Anaconda, dan tapel 1 yang satu mana sih? Dimana printnya yang tapel 1, 3, dan tapel yang satunya lagi Anaconda. Ini. Jika kita buat di sini 0, maka yang keluar ialah program. Dan jika di sini kita buat 4, nah, yang keluar juga 4. Jadi mari kita print semua. Dan dari semua yang di print tapel 1, 2, dan 3. Nah, di sini ini termasuk urutan yang telah dibuat. Tapel 2 3,3 banding 6. Yang tapel 2 di sini 3 banding 6 itu yaitu 4, 5, 6. 4, 5, 6. Dan yang tapel ketiga 1 dan 4, di mana satunya belajar mata kuliah Pak Ibnu. Jika di sini kita buat dua, nah, yang keluar cuma belajar. Dan jika di sini kita ubah 2 juga, ini juga belajar. Coba di sini. Kita buat sini kita buat 6 juga. Nah, maka dia akan keluar belajar mata kuliah Pak Ibnu. Jika kita mau agar semangatnya juga masuk, kita mulai dari 0. Maka
Nah, semangat belajar mata kuliah. Dan di sini yang tapel 3 akan keluar semua di sini. Nah, yang kedua, mengupdate akses nilai dalam tapel Python. Dan hampir sama dengan akses nilai yang atas dengan update nilai ini. Bedanya di sini kita nambah tapel 4, tapel 1 tambah tapel 3, tapel 5 tambah tapel 4, tapel 6 tambah sama dengan tapel 1 tambah tapel 4. Dimana tapel 4-nya ialah program Anaconda 1280 dan terus ditambah tapel 3 semangat belajar mata kuliah PAUD Metro. Ini kayak tapel 1 dan tapel 3, terus tapel 5 ini tapel 2 tambah tapel 4 yaitu ini. Bukan, di sini tapel 2, 3 terus kan. Nah, di sini tapel 5-nya tapel 2 ditambah tapel 1 dimana tapel 2-nya 978456 dan tapel 1-nya program Anaconda. Nah, program Anaconda 83. Tapel 6-nya tapel 2 ditambah tapel 3. Nah, ini tergantung apa yang kita printkan. Nah, jika kita coba tapel 7 lagi sama dengan tapel 1 tambah tapel 2 tambah tapel 3. Nah, terus di sini kita print tapel 7 dan di sini kita buat tapel 7-nya tadi dan kita jalankan. Nah, maka dia otomatis menambahkan dari tapel 1, 2, dan 3. Berujung mereka digabungkan dari program Anaconda yang 97856 dan semangat belajar mata kuliah PAUD. Nah, mungkin kita lanjut ke menghapus nilai dalam tapel. Nah, di tapel 1 ini kita menghapus tapel dengan statement del. Nah, di sini kita coba ngeprint. Nah, di sini kita coba ngeprint yang tapel 2 sama 3 dulu. Run. Nah, sini kita bisa lihat tapel kedua sama ketiga. Tapelnya dia berubah jadi harusnya tapel 97 atau semangat. Jadi cicak terbang sama tapel 2 yang di bawah yang elemen sesuka hati.
Nah, di sini sebenarnya kita hanya mengubah dari tapel awal yang program tadi menjadi tapel yang telah dibuat kembali. Nah, kita print aja semua dan salah ini. Nah, dan otomatis tapel yang telah dibuat kembali itu yang paling bawah cicak, tahu kamu cicak, ayam berenang 100, cicak 140, terus mustahilan hewan, cicak terbang. Yang keluar tapel yang telah dibuat kembali. Oke, selanjutnya kita ke tapel fungsi max. Nah, selanjutnya kita masuk ke program fungsi max tuple, di mana nilai max-nya 12, 23, 34, di mana nilai max-nya ialah 12, 23, 34. Ini termasuk nilai yang tertinggi dari semua angka yang telah diketikkan. Coba kita buat di sini. Ini kan karena yang tertinggi 98, jadi otomatis dia angka max-nya 98. Jadi kita tambah 100 dan nilai max-nya jadi 100. Fungsi main ke fungsi min ini kebalikan dari fungsi max, di mana fungsi max itu yang tertinggi dari angka, di sini yang terendah dari angka yang dituliskan. Nah, di sini kan angka terendahnya 12 dan coba kita sisipkan di sini angka 4, maka fungsi min tapelnya ialah 4. Oke, lanjut ke fungsi len, di mana fungsi len itu ialah jumlah panjang atau jumlah angka yang diketikkan. Di sini kan jumlahnya ada 10. Dan coba kita buang salah satu, maka otomatis jumlahnya 9. Oke, mungkin sampai di sinilah penjelasan saya tentang tapel. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi list. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang list Python. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan ke program list, di mana program list ialah objek yang bisa diubah-ubah. Jika tadi program sebelumnya tapel itu ialah objek yang tidak bisa diubah, maka list adalah kebalikannya. Nah, yang pertama kita masuk ke kumpulan data number. Ya, di mana data numbernya kita buat data angkanya 345, dan di sini kita bisa lihat bahwa terprint 345. Coba kita ganti di sini. Bisa 7, 9, 10 makaran, dan running juga 7, 9, 10. Nah, sekarang kita lanjut ke list data string, di mana string ini ialah objek seseorang atau objek atau nama seseorang. Jadi kita buat di sini ada Rika, Beno, Cece, dan running juga Rika, Beno, dan Cece. Nah, selanjutnya kita masuk ke data boolean. Data boolean itu ialah data yang true false, true true, dan kita
print juga true false true true. Karena dari program list, string, dan boolean, maka kita masuk ke campuran, ke kumpulan data campuran. Nah, di mana data campurannya kita buat yang pertama cicak, kedua bakar, tiga. Nah, di mana kumpulan data campuran ialah yang pertama kita buat cicak, 2 bakar, 3 beno, terus true, 3 beno true, dan cc false. Nah, dan kita print data campurannya, maka pertama cicak, bakar, beno true, cc false. Nah, selanjutnya kita masuk ke cara alternatif membuat list, di mana kita buat dari data range 0,5. Nah, di sini jika kita print dari 0,15, maka ya range-nya ialah 0,15. Jika kita buat 0,20, maka range-nya juga 0,20. Supaya alternatifnya bisa terhitung langsung dari 0 sampai 20, maka kita masukkan di sini, maka kita buat ke data list, di mana listnya kita buat data range, terus kita print data listnya. Nah, di sini tadi udah kita ganti 0 sampai 20 dan kita runningkan. Nah, otomatis dia akan terrunning 0 sampai 19. Nah, selanjutnya kita bisa buat terserah di sini mau 4, kita running maka 0, dan 4. Dan di data bawahnya kita running lagi. Nah, di sini akan muncul 0, 4, 8, 12, 16. Di mana dari angka 0 sampai 20 di situ bahwa termasuk angka loncat-loncat 4, 8, 12 ke 16 terus. Dan seterusnya. Jika kita buat di sini 21, maka di sini akan terrunning sampai 20 juga. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke list dengan for loop, di mana data list for loop ini kita buat for i in range terus 0,15. Kita print, kita running, terus dia akan muncul 0, 1, 2, 3 sampai 14 kayak seperti yang sebelumnya. Jika kita buat juga 20, maka terrunning sampai 19. Nah, di sini kita bisa menambahkan 2, jadi otomatis dia menjadi 0 sampai 361. Bahkan jika di sini bisa kita ganti 7 juga. Nah, otomatis dia akan mempangkatkan. Maka otomatis dia akan mempangkatkan dia akan membuat pangkat ke-7. Oke, mungkin sampai di sinilah data tuple dan list yang bisa saya jelaskan.
Semoga Kak, semoga bisa mengerti apa yang saya jelaskan saat ini. Oke, di tugas kedua saya akan melanjutkan ke tugas kedua, yaitu dimana kita akan mengambil urutan dari dua angka terakhir nomor telepon kita, karena nomor handphone urutan terakhir saya adalah 81. Yang pertama 8 menampilkan kalender Masehi dan menghitung volume kubus. Yang pertama kita akan menampilkan kalender Masehi. Nah, kalender Masehi tahun 2022. Import kalender dengan kalender titik kalender kurung 2022, terus print Nah, sekarang kita runkan. Di sini kita bisa melihat kalender 2022. Coba kita buat kalender 2003. Nah, di mana di 2003 kita bisa melihat kalender 2003. Kita cukup import kalender, terus K sama dengan kalender titik kalender 2003, tergantung tahun yang ingin kita buat, terus print kal, dan dia akan muncul kalender yang kita inginkan. Nah, di selanjutnya yang pertama menghitung volume kubus. Nah, di sini kita lanjut yang pertama tadi, yang ke satu menghitung volume kubus. Kita langsung run. Nah, kita akan memasukkan rusuhnya 15 dan kita bisa lihat luas kubusnya ialah 1800 dan volume kubusnya ialah 3375. Nah, kita hanya perlu ngeprint menghitung volume kubus, jari-jarinya, input, masukkan rusuh, terus luasnya dan volumenya kita bisa print luas kubus dan volume kubus. Mungkin sampai disinilah hasil penjelasan UAS dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.